Oke rekan-rekan, di tahap ini kita diminta untuk mencari gaya-gaya dalam dari struktur di atas tadi. Nah, kalau langkah sebelumnya kan untuk mencari reaksi perletakan, didapat hasilnya yaitu nilai PA dan PB. Nah, kemudian di tahap berikutnya kita mencari gaya-gaya dalam. Nah, modal kita udah ada VA VB, baru kita masuk ke gaya-gaya dalam. Nah, di gaya-gaya dalam ini ingat, kita harus memenggal struktur tersebut menjadi free body. Nah, di atas kan udah kita kasih nih A, nih C, nih D, nih B, nih E. Nah, langkah pertama kita ambil dulu free body AC. Nah, masuk ke free body AC. Nah, ini dia free body AC. Kasih batasan jarak X di antara 0 sampai 2,83. Kenapa 2,83? Karena jaraknya itu 2,83. Nah, X nya mulai dari titik A. Nih, tanda X nya mulai dari titik A. Nah, ini gambarnya kan. Nah, setelah rekan-rekan membuat gambar, baru kita menghitung momennya. Nah, di momen yang dilihat itu apa? Gaya dikali dengan jarak. Nah, gaya di sini gaya yang tegak lurus. Lihat gaya yang tegak lurus di free body AC ada apa aja? Ada VA. Nah, VA gaya dikali dengan jarak. Jaraknya itu sejauh X. Nah, berarti VA dikali X. Lalu kenapa positif? Karena ingat perjanjian tanda kita. Jika mengakibatkan serat bawah tertarik dan serat atas tertekan, maka itu adalah momen positif. Sebaliknya, jika mengakibatkan serat bawah yang tertekan dan serat atas yang tertarik, maka itu momen negatif. Nah, di sini kan VA. Ini VA mengakibatkan serat bawahnya yang tertarik. Nah, maka dia masuk ke momen positif. Maka di sini kita buat positif. Lalu bagaimana dengan beban merata? Nah, di beban merata sedikit berbeda dengan beban terpusat. Nah, beban terpusat kan enak tuh, tinggal gaya dikali jarak. Nah, di beban merata gayanya itu memiliki rumus, yaitu setengah Q X kuadrat. Nah, dari mana datang rumus ini? Nanti akan kita jelaskan, mungkin di video tersendiri. Nah, kita lanjutkan. Artinya karena dia arahnya ke bawah mengakibatkan si momen negatif. Momen negatif artinya kita berikan dia tanda negatif. Kemudian karena dia beban merata persegi, rumusnya itu setengah Qx kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan minus setengah Qx kuadrat. Nah, artinya persamaan momen free body A ke C telah selesai kita buat. Tinggal kita substitusikan nilai VA yang didapat dari reaksi perletakan. VA dikali X, kemudian setengah Q. Q ini nilai Q kecil dikali dengan X kuadrat. Dapat persamaannya 36,1132 X dikurang 3,915 X kuadrat. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan boleh langsung mencari momen di A dengan mensubstitusikan jarak terhadap persamaan ini, kemudian mencari momen di C dengan mensubstitusikan jarak kepersamaan momen, atau boleh mencari rumus persamaan lintang dulu. Nah, kalau di sini saya mencari rumus persamaan lintang dulu. Nah, ingat lintang itu kan adalah turunan dari momen.
Nah, jadi kalau turunan dari 36,1132 berapa? Ya, 36,1132. Turunan dari min 3,915 x kuadrat yaitu min 7,83 x. Nah, saya tidak akan bahas cara menurunkan lagi karena itu udah dipelajari ya. Kemudian apalagi nih yang harus kita cari? Nah, baru kita mencari nilai MA, MC, dan LA sama LC. MA momen di A, MC momen di C, LA lintang di A, LC lintang di C. Nah, pertama kita dapatkan nilai MA. Nah, MA kenapa MA nilainya kan persamaannya kan 36,1132 x kurang 3,915. Nah, MA artinya x itu berada pada 0. Artinya ubah x menjadi 0. Berarti 36,1132 kali 0 dikurang 3,915 kali 0 kuadrat. Segala yang dikalikan 0 pasti nilainya 0. Maka di sini saya langsung membuat 0. Kemudian LA, lihat ini kan LA nih. Maka yang dilihat adalah persamaan lintang. Persamaan lintang di A artinya ketika x-nya itu 0, x itu adalah jarak ya. Jadi ketika jarak atau x sama dengan 0, maka substitusikan x sama dengan 0. 36,1132 dikurang 7,83 kali 0. Hasilnya 36,1132 kilonewton. Nah, itu udah dapat momen di A sama lintang di A. Kemudian kita cari momen di C sama lintang di C. Lihat momen di C. Momen di C itu terjadi ketika jaraknya 2,83. Maka persamaan momen masukkan X ini 2,83. Nah, ini pembuktiannya. Nih, benar kan titik C itu jaraknya 2,83 dari titik X awal. Nah, makanya substitusikan nilai 2,83. Soalnya di posisi C itu jaraknya 2,83 dari X awal. Nah, tinggal masukkan. Nih, persamaan momennya. Masukkan X itu sama dengan 2,83. Jadi 36,1132 kali 2,83 dikurang 3,19 kali 2,83 kuadrat. Dapatnya 70,8456. Oke, dapat momen di C. Kemudian kita cari lintang di C. Nah, lintang di C, nih rumus lintang kan? Nah, lintang di C itu terjadi ketika X atau jarak itu sejauh 2,83. Maka persamaan lintang si X ini kita substitusikan atau kita masukkan nilai 2,83. Jadi 36,1132 kurang 7,83 kali 2,83 hasilnya 11,9543 kilonewton. Nah, kemudian kita udah mendapatkan momen di A, lintang di A, momen di C, sama lintang di C. Nah, kemudian ini kan bisa kita lihat bahwasanya di sini ada beban merata. Nah, beban merata kita harus mencek juga apakah terjadi momen maksimum pada free body AC. Nah, untuk mencek apakah terjadi momen maksimum itu terjadi ketika lintang sama dengan 0. Nah, di jarak berapa sih terjadi momen maksimum? Nah, kita cek Lx sama dengan 0. Lx tuh persamaan lintang. Nah, ini persamaan lintang. Kita sama dengan 0. Maka 36,1132 kurang 7,83 X sama dengan 0. Pindah ruaskan. Ini pindah ruas ke sebelah. Maka 7,83 X sama dengan 36,1132 pindah ruaskan juga ke sebelah. Jadi 36,1132 per 7,83 hasilnya X. Ini X ya. X sama dengan 4,6122 meter. Artinya momen maksimum terjadi di jarak 4,6122. Kemudian kita cek
Sedangkan batasan free body A ke C itu hanya 2,83 meter. Nih, batasannya 2,83 meter. Nah, sedangkan nilai jarak yang kita dapat itu 4. Nah, artinya kan udah melebihi nih. Artinya momen maksimum tidak terjadi di free body ini. Bisa jadi di free body berikutnya. Nah, jadi momen maksimum itu harus kalian cek ketika beban itu berbentuk beban merata. Nah, oke, sip, free body AC. Kemudian normal gimana? Normal kan tidak terjadi, soalnya tidak ada gaya yang horizontal. Sip, oke. Kita lanjut ke free body berikutnya, free body CD. Nah, free body CD, ingat free body CD harus juga dibuat, misalkan kalian mengerjakan dari kiri ke kanan, harus dibuat atau diikutkan free body sebelumnya. Nah, inilah gambarannya ya. Ini judulnya, ini batasannya, karena X yang mulai dari sini batasannya itu sampai 3. Nah, kasih keterangan X-nya dari C. Oke lah gambarnya, easy. Nah, ini dia, kita buat persamaan momennya. Nah, ini, waduh, kita kecilin aja kali ya. Oke, nampak? Oke, saya harap nampak ya. Oke, persamaan momen. Di sini gaya yang tegak lurus terhadap struktur ada VA. Kenapa VA ini kan momen positif? Ini nggak usah saya jelaskan, nah intinya kalian udah harus paham lah tentang momen positif sama momen negatif yang ada di gaya dalam. VA dikali dengan jaraknya 2,83 dikali dengan X. Nah, ini VA 2,83 kali X. Kemudian dikurang Q. Q ini apa? Q ini adalah Q kali L. Nah, Q kecil yang ini tadi 7,83 dikali dengan L. L-nya 2,83. Jadi 7,83 kali 2,83. Nah, itu hasilnya 22,1589. Oke. Nah, kemudian gimana dengan jaraknya? Nah, untuk jarak si Q ini artinya jadi bukan satu kesatuan ya, artinya ada 2 beban merata. Ini beban merata pertama, ini beban merata kedua. Jadi jangan bingung. Nah, untuk beban merata pertama yang bagian ini dia. Nah, kita jabarkan Q tadi udah kita jelaskan, yaitu Q kecil dikali dengan jaraknya 2,83. Nah, kemudian untuk ini kita kan ketahui bahwa resultan dari beban merata itu pasti di tengah. Artinya resultan dari beban merata yang kecil ini pasti setengah dari 2,83. Waduh, 2,83. Nah, setengah dari 2,83 ditambah dengan X. Nah, makanya ini setengah dari 2,83 ditambah X. Oke. Kemudian dilanjutkan, ini adalah rumus dari beban merata ini. Nah, jadi ingat persamaan tadi, rumus beban merata kan setengah Qx kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan setengah Qx kuadrat. Oke. Dan yang terakhir P1 dikali X. Ini P1 nih. P1, aduh, maaf. P1 dikali dengan X. Kenapa X? Karena P1 ini mulainya ketika X. Nah, oke, cukup jelas. Tinggal rekan-rekan substitusikan. Nah, ini tinggal substitusikan, ini substitusikan. Oke. Kemudian kalian jumlahkan yang konstanta dengan konstanta, yang variabel dengan variabel, yang variabel pangkat 2 dengan variabel pangkat 2. Dapatlah persamaan momennya. Kemudian untuk mencari nilai lintang itu ingat
seperti yang udah dibilang tadi, lintang itu adalah turunan dari momen. Nah, kalau kita lihat turunan dari momen ini yaitu 11,1243, berarti variabel yang hilang, sama 7,83x. Nah, oke. Dapat. Sekarang kita cari berapa nilai momen di titik C, lintang di titik C, dan momen di titik D, dan lintang di titik D. Kita cari momen di titik C, artinya ketika X itu sama dengan 0, ketika jaraknya itu sama dengan 0, maka itu momen di titik C. Masuk ke persamaan momen, ini kan persamaan momen nih. Substitusikan si X itu jadi C. Maka 70,8456 dikali 11,1243 kali 0 dikurang 3,19 kali 0. Artinya hasilnya pasti 70,8456. Nah, kemudian untuk mencari LC atau lintang, masuk ke persamaan lintang. Persamaan lintang substitusikan X-nya sama dengan 0. Jadi 11,1243 dikurang 7,83 kali 0. Maka nilainya pasti 11,1243 kN. Oke, lanjut ke mencari nilai momen di titik D. Nah, momen di titik D masuk ke persamaan momen. Nah, momen di titik D itu kan terjadi ketika X itu sama dengan 3. Nah, kita cek di sini. Nah, ini loh. Momen di titik D itu kan jaraknya 3 dari jarak X awal. Makanya masukkan, substitusikan X itu sama dengan 3. Nah, masukkan X sama dengan 3, maka persamaan si momen ini yang ada X kita ubah jadi 3. Oke, ini 3 nih. Kemudian tinggal dijumlahkan, dapatnya 68,9838. Nah, kemudian untuk mencari lintang, sama ini lintang, persamaan lintang, substitusikan X-nya jadi 3, dapatnya min 12,3657. Oke, kita telah mendapatkan nilai MC, LC, MD, LD. Nah, jangan lupa untuk melakukan cek kontrol. Di free body sebelumnya, kan free body sebelumnya tuh free body AC tuh. Pasti nilai yang keluar tuh momen di A sama momen di C. Nah, sedangkan ini kan free body CD. Free body CD artinya momen yang keluar tuh momen di C, MC, dan MD. Nah, kan sama-sama memiliki MC. Nilai MC di dua free body harus sama. Di sini kita dapat MC-nya berapa? 70,8456. Maka di free body sebelumnya harus sama. Oh, ternyata sama 70,8456. Maka persamaan yang telah kita buat itu benar. Maka ini adalah kontrol. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita karena ini ada beban merata, maka harus dicek momen maksimum. Nah, maka harus dicek momen maksimum. Oke, momen maksimum itu terjadi ketika lintang sama dengan 0. Maka buatkan persamaan Lx sama dengan 0. Masukkan persamaan lintang. Mana persamaan lintang tadi? Nah, nih, persamaan lintang masukkan ke sini. Disama dengankan dengan 0. Kemudian tinggal melakukan pindah ruas. Nah, pindah ruas sehingga didapatkan X. X-nya bernilai 1,4207 meter. Artinya, momen maksimum itu terjadi ketika jarak X itu 1,4207. Nah, 1,4207 apakah terjadi di free body ini? Kita cek batasannya. Nah, batasan kita 0 sampai 3. Jadi X itu antara 0 sampai 3. Apakah 1,4007 tadi antara ini? Ya, betul, antara ini. Maka momen maksimum itu terjadi di free body ini sejauh
1,4207 meter dari kiri. Nah, maka bisa kita masukkan jarak ini ke persamaan momen. Persamaan momen. Nah, persamaan momen ini X-nya diganti X yang kita dapatkan tadi. Nah nih. Ini persamaan momen. X-nya itu diganti ke nilai yang kita dapatkan. Nah, tinggal dijumlahkan, didapatkan momen maksimumnya 78,7479 kN meter. Nah, oke. Berarti kita udah dapat nih momen maksimumnya terjadi di free body CD. Oke, artinya untuk kita cek juga apakah terjadi gaya normal. Ternyata tidak terjadi gaya normal di sini. Kenapa? Karena tidak ada gaya yang sejajar sama struktur. Oke. Oke, lanjut ke free body berikutnya, yaitu free body EB. Nah, di free body EB, kenapa saya ambilnya EB? Karena gini, rekan-rekan, kita bisa mengerjakan free body itu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, kita kan udah ngerjain dua nih dari kiri ke kanan. Kalau kita tetap lanjutkan dari kiri ke kanan, artinya kita harus mengikutkan jadi 3 free body dalam perhitungan persamaan. Nah, sedangkan jika 2 free body sebelumnya kita buat dari kiri ke kanan dan free body berikutnya kita buat dari kanan ke kiri, artinya persamaan yang kita buat itu hanya persamaan dari E ke B. Nah, seperti itu. Nanti kita lanjutkan free body berikutnya, yaitu dari B ke D. Nah, jadi nggak banyak ngikut free body sebelumnya, kayak gitu loh. Tapi ada konsekuensinya nanti kita bahas. Nah, ini dia free body EB. Nah, di free body EB pertama kita gambarkan dulu. Nah, kasihlah judul dulu. Judul, jarak batas, kemudian keterangan, gambarkan. Lihat momennya apa yang terjadi, yaitu momen P3 aja. P3 kan momen positif nih. Tolong pahami ya, kenapa itu momen positif, kenapa itu momen negatif, karena kita nggak akan ngulang-ulang terus. Nah, di momen positif ini nilainya kan 5,83 dikali dengan jaraknya itu kan si P3 tuh mulai ketika X, maka jaraknya X. Oke, untuk mendapatkan lintang, ini konsekuensi kita pengerjaan dari kanan ke kiri. Konsekuensinya kita turunkan dan kita ubah tanda. Nah, ini konsekuensinya harus diubah tanda. Setelah kita turunkan, yang awalnya positif harus kita negatifkan. Misalkan momennya negatif, maka kita positifkan. Intinya harus diubah tanda khusus untuk lintang. Nah, lalu tinggal kita cari momen di E berapa, momen di B berapa. Didapatkan X sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai momen di E. Substitusikan persamaan momen. Jadi kan 5,83 kali 0 udah pastilah 0 nak. Nah, untuk lintang, karena lintang ini tidak memiliki variabel, artinya lintang di E dengan lintang di B itu sama. LE sama dengan LB sama dengan minus 5,83. Nah, makanya nggak saya buat LE sama LB karena nilainya sama. Oke. Nah, kemudian untuk nilai mendapatkan MB, persamaan momen, substitusikan X sama dengan 5,83, ubah si X ini jadi 5,83 kali 5,83 hasilnya 33,9889 kN meter. Nah, free body terakhir nih, free body BD. Cek free body BD, saya membuatnya X nya dari B, artinya hanya mengikutkan free body yang EB, free body yang sebelumnya. Nah, kita lihat gaya yang tegak lurus ada apa aja. Ada
momen tuh kan X-nya kita ketahui, X-nya mulai dari sini nih. Nah, sedangkan P3 sudah berada di sebelumnya. Artinya P3 5,83 baru ditambah dengan X. Maka di sini P3 kali 5,83 tambah X. Oke. Lanjut. Kemudian ada P2. P2 berapa? P2 karena dia mulai dari X, maka dia betul P2 dikali X. Nah, dia minus P2 kali X karena dia momen negatif. Kemudian untuk VB dia juga mulainya dari awal X, maka VB dikali X. Nah, kenapa dia positif? Karena dia momen positif. Pahami lagi momen negatif sama momen positif, karena ini nggak mungkin diulang-ulang terus di setiap video kan. Oke, sip. Nah, tinggal dikalikan ke dalam aja nih. Nah, kemudian yang konstanta dijumlahkan dengan konstanta dan variabel dijumlahkan dengan variabel. Didapatkan persamaan momen di free body ini 33,9889 tambah 12,3657x. Kemudian lintang itu adalah turunan dari persamaan momen. Turunan dari persamaan momen yaitu 12,3657. Nah, karena ini pengerjaannya dari kanan ke kiri, konsekuensinya harus diubah tanda untuk lintang. Oke, sip. Nah, kemudian tinggal dimasukkan. Nah, ini kan lintangnya tidak ada variabel, artinya lintang di B dan lintang di D itu sama. LB sama dengan LD, nilainya min 12,3657. Nah, makanya tidak saya buatkan. Nah, kemudian kita cari momen di B. Momen di B itu terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Tinggal kalian substitusikan persamaan momen. Nah, ini substitusikan persamaan ini sama dengan 0. Si X-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya pasti 33,9889. Nah, ini. Kemudian MD itu terjadi ketika si X jaraknya 2,83. Nah, masukkanlah ubah si X ini jadi 2,83. Ini persamaan momen tadi kan. Tinggal kalian jumlahkan, didapatkan hasilnya 68,9838 kN/meter. Nah, setelah ini apakah selesai? Tentu tidak. Kita harus ngecek dulu, menyamakan momen di titik D dengan momen di titik D free body lain. Kemudian juga momen di titik B dengan momen di titik B free body lain. Nah, kita lihat MB ini pasti berada di free body yang sebelumnya kan, yang di atas tadi. Nah, kita cek MB di sini 33,9889. Lalu MB di atas berapa? Nah, apakah sama? Nah, ternyata MB di atasnya sama, 33,9889. Artinya persamaan momen telah betul. Kemudian kita cek MD lagi. Nah, MD momen di D kan 68,9838. Kemudian di free body atasnya lagi, apakah tetap 68,9838? Kita cek. Nah, ternyata betul, di free body atasnya juga MD itu nilainya 68,9838. Nah, di free body CD tadi ternyata udah sama, udah kontrol. Artinya persamaan yang telah kita buat telah mendapatkan hasil yang benar. Nah, sampai di sini mungkin semoga bisa dipahami, diulang-ulang lagi, pelajari lagi, karena ini cukup rumit ya rekan-rekan. Jadi ya silakan pelajarin lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video part 3 soal 2B. Kita akan bahas tentang penggambaran diagram. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu untuk mendapatkan nilai gaya dalam. Udah kita dapatkan semua.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.